Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala murduni waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul kembali di Golden Habit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufiknya dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam beraktivitas, Amin. dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, suri teladan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Golden Habit yang berbahagia, insya Allah hari ini hari Sabtu tanggal tanggal berapa ini hari ini? 21 21. Desember 2024, insya Allah kita akan mendapat materi lagi untuk materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya, dan insya Allah akan diantarkan oleh Ustadz kita Dr. Haji Sukaca yang insya Allah kita semua mengikuti dengan seksama, dan kita berharap sesudah materi berlangsung mungkin ada tambahan, mungkin ada koreksi dan ada masukan serta pengayaan-pengayaan berikutnya. Untuk memaksimalkan waktu, mari kita persilahkan bersama-sama kepada Ustadz Haji Dr. Sukaca. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi bihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum Alhamdulillah, yang alhamdulillah sudah tersebar mulai dari Papua hingga Sumatera. Ya. Nah, seperti biasanya yang pertama kali masuk ini selalu Papua yang siang lebih dahulu. Nah, Prof. Parti, ada Dr. Kamaluddin, ya, dan ada dari Papua yang sudah tinggal di Kebumen, Kusnawati, ya. Kemudian dari NTT, dari Sulawesi Tenggara ada Ustadz Laude, Ustadz Abdul Manang, ya. Kemudian dari Sulawesi Tengah, ya. Dari Kaltim, alhamdulillah cukup banyak, mulai Berau, Kutai, Kertanegara, Samarinda, Balikpapan, ya terwakili, ya. Kemudian dari Kalteng, alhamdulillah ini cukup banyak ini. Pak Sairi sebagai komandannya, ini ada Pak Zuhri, ada Bu Sanawiyah dari UM Palangkaraya. Ya. Di Jawa, mulai Jawa Timur ada Bu Masria, ya. Jawa Tengah, Jogja ada Dr. Joko, ya. Jawa Barat ada Pak Jaidin, ya. Ada eh, Ustaz Nana sudah ada belum ini ya? Ya. Sumatera, alhamdulillah, ya. Dari Hadir dok. alhamdulillah Ustaz Nana, ya. Dari Tanggamus, dari Lampung, ya, sudah kelihatan. Kita bersyukur ya, bisa secara mudawamah menyelenggarakan Golden Habit Forum ini untuk sama-sama belajar, ya, meningkatkan diri, ya, berproses ya menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi proses ini mestinya kita lakukan sepanjang hayat,
ya. Karena selalu ada ruang untuk perbaikan, selalu ada ruang untuk meningkatkan diri sampai akhir masa bakti kita di dunia ini. Ya, ketika kita sudah dipanggil Allah, berarti selesai upaya peningkatan diri kita. Tapi selagi nyawa masih berada di badan kita, kita mesti selalu meningkatkan diri. Terima kasih kepada Ustadz Syarifuddin yang telah menghandle acara ini. Ya. Mas Hewan yang seharusnya memimpin ini ternyata perjalanan dari bandara karena sedang ada tugas di Medan. Ya. Ini menuju bandara untuk balik ke Samarinda. Ya. Saya sementara ini masih ada di Jogja. Ya. Ya, insya Allah di Ahad depan akan bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Palangkaraya, insya Allah. Ya. Setelah sebelumnya, nah ini dengan Dr. Syarifuddin ini sebenarnya ada acara di Balikpapan, di mana saya menjadi penanggung jawab acaranya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita masih melanjutkan dari topik Sabtu yang lalu tentang bagaimana kita membangun karakter pembelajar. Salah satu yang mesti kita lakukan untuk bisa menjadi karakter pembelajar adalah kita mesti banyak membaca. Ini salah satu upaya untuk menjadi pembelajar, ya, membiasakan membaca. Kenapa kita mesti membaca? Nah, di Sabtu yang lalu kita sudah sedikit membahas, ya. Dan membaca ini kita memanfaatkan indera, ya. Utamanya adalah indera penglihatan kita. Organnya namanya mata, yang ini yang kita gunakan untuk melihat, membaca. Nah, membaca ini penting, ya, karena dengan membaca ini akan menjadikan kita menjadi orang yang berilmu, di mana Allah memerintahkan kita untuk mendasari setiap aktivitas kita itu dengan ilmu. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Mengikuti sesuatu itu kan melakukan aktivitas, ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan jangan tanpa ilmu. Artinya aktivitas yang kita lakukan harus berbasis ilmu. Kenapa demikian? Karena inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena ilmu itu akan hadir menjadi milik kita dengan melalui indera ini. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, diolah di dalam memori kita menjadi ilmu. Sehingga ilmu yang kita miliki itu seperti apa, sangat bergantung bagaimana kita memanfaatkan indera itu. Jadi ilmu itu diperoleh melalui pendengaran dan penglihatan. Ini organ utama untuk mendapatkan ilmu.
Nah, pendengaran, penglihatan, kulit, ya, yang ini menjadi media kita untuk memasukkan ilmu dan menyimpan ilmu, ini semuanya akan bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Quran surah Fussilat 20, Allah berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka bersaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, ya, itu semuanya akan direkam dan nanti menjadi persaksian. Ya. Di mana persaksian ini akan dilakukan oleh semua indera yang kita miliki, termasuk kulit kita. Sehingga indera kita, termasuk kulit kita itu seperti CCTV, merekam gambar dan suara, di mana rekamannya itu disimpan dengan baik. Kita diberikan perangkat yang namanya gen. Di dalam gen ada DNA. Ya, jadi perangkat DNA, di mana DNA kita, ya, itu memiliki informasi genetik, ya, lebih dari 3 miliar huruf kimia. Itu tiap orang itu informasi genetiknya lebih dari 3 miliar huruf kimia, di mana setiap huruf kimia ini mempunyai makna-makna tertentu. Ini menjadi media untuk apa? Untuk menyimpan apapun yang kita pikirkan, kita lakukan, aktivitas kita, itu semuanya itu tersimpan. Jadi tubuh kita itu seperti CCTV. Dan bila dicetak, informasi genetik itu akan menjadi kurang lebih 3.000 buku, di mana masing-masing buku itu ada kurang lebih 1.000 halaman. Silakan Bapak Ibu sekalian membaca bukunya Kazuo Murakami, ya, The Divine Message of DNA. Ya. Beliau mengungkapkan tentang hal ini bahwa itu menjadi apa? Menjadi sebagai informasi yang sangat penting yang disimpan di dalam DNA kita. Dan itu nanti akan menggambarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Itu semuanya tersimpan. Dan teknologinya jauh lebih canggih dari CCTV. Sekalian, sekarang dengan teknologi CCTV, ya, kita bisa mengetahui kejadian-kejadian yang merupakan wilayah yang direkam oleh CCTV itu. Dan rekamannya itu disimpan, ya, di dalam apa? Di dalam memori. Ya, biasanya dilengkapkan dengan komputer, ya, sehingga kalau ada kejadian apa bisa apa namanya diputar ulang apa yang terjadi. Nah, ini luar biasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semuanya tidak ada yang terlewat untuk direkam. Pokoknya mulai kita akil balik sampai mati, rekamannya itu tersimpan dengan sangat baik di dalam gen kita. Maka kita tidak bisa main-main, ya. Karena apa? Gen kita tidak bisa bohong dan tidak bisa dibohongi. Dia mencatat apa yang kita lakukan, persis. Ya. Jadi bisa dipercaya. Dia tidak bisa berbohong. Ya. Nah, kalau di dunia ini bisa dibohongi.
ya. Tetapi kalau di akhirat, apa di tubuh kita, mekanismenya itu sudah mencatat semuanya dengan sangat sangat benar, tidak bisa dimanipulasi. Yang ini akan menjadi buku catatan kita. Jadi di dalam Al-Quran akan disebutkan juga ya bahwa nanti di akhirat kita yang menerima buku kita dengan tangan kanan, ya, kita akan tersenyum. Tetapi kalau kita menerima buku catatan kita dengan tangan kiri, di belakang punggungnya, waro adzuhurihim, ya, kita akan sedih luar biasa. Ya. Nah, itu semua catatan-catatan itu sudah ada. Dan sekarang kita sedang proses untuk menulis buku kita. Nah, bagaimana catatan-catatan buku kita itu merupakan catatan-catatan baik, ya. Pendengaran, penglihatan, kulit itu akan bersaksi. Nah, di dalam persaksian nanti, ini kulit ini menjadi juru bicara, menjadi jubirnya. Ini ayat selanjutnya, Fussilat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menjadikan kalian yang pertama kali, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kulit menjadi juru bicara. Ini antara lain kulit itu kan membungkus seluruh bagian tubuh kita, ya, mulai dari ujung di atas ya, kepala sampai ujung kaki semuanya dibungkus kulit, sehingga cakupan informasi yang diperoleh kulit, ya, itu menggambarkan totalitas apa yang kita lakukan. Ini makna simboliknya. Dan secara ilmu pengetahuan, kulit itu merekam semua yang kita lakukan. Di mana? Di dalam DNA kita. Nah, DNA kita ya yang merekam semua yang kita lakukan itu ternyata di semua bagian tubuh sama. Sehingga informasi yang disampaikan kulit tidak berbeda dengan apa yang diperoleh oleh mata, oleh telinga, oleh bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi informasi dari kulit ini sangat komprehensif, ya. Kulit dapat berbicara, ya. Itu sebagaimana tadi buku juga dapat berbicara. Ya. Informasinya begitu banyak, maka buku itu bisa mewakili pembicaraan, ya, menginformasikan apa saja yang kita lakukan selama berada di dunia ini. Ya. Ini diperlambangkan oleh kulit, ya, yang mencakup seluruh permukaan tubuh sehingga tidak ada aktivitas yang tersembunyi dari kulit. Ya. Ini menggambarkan betapa komprehensifnya penggambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagian-bagian tubuh dan bagaimana melakukan persaksian ini. Bapak Ibu sekalian, pertanggungjawaban indera kita itu jujur dan faktual. Ya. Tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimanipulasi. Ayat selanjutnya, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dzanantum
annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Tetapi kamu mengira Allah tidak tahu banyak tentang apa yang kamu lakukan. Ini Bapak sekalian, banyak orang yang merasa tidak dilihat Allah. Merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Padahal perhatian Allah itu sudah terinstall di dalam perangkat-perangkat. Sehingga apa yang kita lakukan tidak mungkin lepas dari perhatian Allah. Karena apa? Seluruh bagian tubuh kita itu menjadi kamera CCTV kita. Itu semuanya sudah terekam, tidak ada yang terlewat sama sekali. Sehingga kita tidak bisa mengelak dari persaksian yang diberikan oleh mata, oleh telinga, oleh kulit, ya, dan semua bagian tubuh kita itu. Nah, oleh karena itu marilah kita manfaatkan indera kita sebaik-baik mungkin. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini bahasan kita berulang-ulang skema ini. Ya. Jadi apa yang kita memori kita simpan di dalam memori kita itu informasi utamanya dari telinga dan mata. Ya. Dari mata kita bisa banyak membaca, sehingga kalau informasi yang kita berikan itu baik, maka memori kita akan menyimpan hal-hal yang baik, baik yang berupa deklaratif memori maupun reflektif memori itu adalah hal yang baik. Sehingga mindset kita adalah mindset yang baik. Dengan mindset yang baik ini akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan melahirkan aktivitas yang baik. Ya. Jadi apa namanya sesuatu yang kita masukkan ke dalam memori kita itu betul-betul akan menjadi mindset. Oleh karena itu, hati-hati di dalam memasukkan informasi ke dalam memori kita. Karena apapun yang kita masukkan itu akan menjadi sesuatu. Thought become thing. Ya. Akan menjadi sesuatu. Sesuatunya berupa apa? Berupa amalan yang itu terrekod dengan baik. Ya. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Ya. Kita, ya, apa yang kita lakukan itu rekamannya valid, rekamannya benar. Ya. Oleh karena itu, ya, kita perlu memimpin mata kita, memimpin telinga kita dengan benar. Ya. Ini bukan perkara mudah untuk bisa melakukan. Oleh karena apa? Karena zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ya. Manusia itu diberikan syahwat, ya. Memandang sesuatu yang indah, ya. Syahwat terhadap wanita, terhadap harta, terhadap anak, ya. Terhadap emas, terhadap perak, dan lain sebagainya. Ini yang akan bisa menggeser-geser apakah kita mampu memimpin indera dengan benar. Ini adalah perjuangan. Nah, perjuangan inilah, ya, yang akan
mendudukkan kita menjadi lebih mulia dari malaikat atau lebih hina dari setan. Ya. Kalau kita berhasil memimpin dengan baik dengan cara yang benar, maka kedudukan kita lebih mulia dari malaikat. Tetapi kalau kita gagal di dalam memimpin, ya, sehingga yang kita masukkan ke dalam indera kita adalah sesuatu yang bersifat sampah, yang tidak baik, ya, yang tidak benar, ya, maka ya kita bisa menjadi lebih hina dari setan. Jadi range kualitas manusia itu sangat lebar, ya. Mulai dari lebih buruk dari setan sampai lebih baik dari malaikat. Ya. Ini kita positioningnya di mana itu bergantung bagaimana kita memimpin indera kita. Nah, marilah kita gunakan, ya, kita pimpin indera kita dengan membaca yang benar, melihat yang benar, ya, dengar dan lihat yang benar. Ya. Yang benar itu apa? Ya bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, ya, membaca ilmu pengetahuan, ilmu Al-Islam, ya, ilmu kemuhammadiyahan, ilmu pengetahuan teknologi sesuai profesi yang kita tekuni. Itu bagaimana bisa kita dengar, kita lihat berulang-ulang, sehingga ini menjadi bagian dari habit kita. Dari waktu ke waktu kita meningkatkan kompetensi kita semakin hari semakin baik. Baik kompetensi di dalam memahami petunjuk-petunjuk Allah maupun kompetensi di dalam mengembangkan atau menjalani profesi ilmu pengetahuan yang secara sadar kita pilih menjadi profesi kita. Nah, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu kalau benar, dia akan tersimpan di dalam memori kita. Ya. Memori menyimpan yang benar. Ya. Jadi karena kita mendisiplinkan diri, memasukkan informasi-informasi yang benar, ya, ilmu yang benar, sesuatu yang benar, sesuai petunjuk Allah, maka memori kita itu menyimpan yang benar-benar. Nah, simpanan yang benar-benar ini, ya, akan menjadi apa? Menjadikan akhlak kita. Ya. Jadi memori itu membentuk akhlak. Jadi kalau sesuatu yang benar itu kemudian menjadi konstruksi batin, ya, menjadi mindset, berarti kebenaran itu menjadi akhlak. Kebenaran itu kita lakukan secara otomatis. Disitulah kebenaran sudah menjadi akhlak kita. Ya, jadi membentuk akhlak. Dan akhlak itu akan melahirkan aktivitas saleh. Karena itu, sekalian, ya, marilah, ya, kita membiasakan membaca, ya, yang benar, yang baik-baik, supaya aktivitas yang kita lakukan itu juga merupakan aktivitas yang baik dan benar. Sehingga memilih bacaan itu menjadi penting. Ya. Nah, supaya kita bisa membaca lebih baik dan lebih efektif, maka kita perlu meningkatkan kemampuan kita supaya bisa membaca dengan baik. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan speed reading, membaca dengan cepat. Ya. Jadi tidak linier, ya. Kalau linier itu seperti kita membaca bersuara, ya. Apa yang kita baca itu kita bunyikan dalam suara, itu kita membaca linier.
Kalau membaca dengan cepat, ya, speed reading itu seperti scanning. Jadi kita membaca itu langsung bisa satu kalimat, ya, seperti kita menyekan itu ya, sehingga cepat. Ya, dalam 1 menit bisa berapa ratus kata bisa kita baca. Ya, ini ada standar-standarnya. Kita lengkapi ilmu membaca kita, bukan sekedar membaca secara linier, tetapi membaca secara cepat, tetapi tetap efektif, bisa kita pahami. Kemudian juga bagaimana kita menata memori kita, sehingga apa yang kita baca termemorize dengan baik. Ya. Ini saya rekomendasikan ini buku-buku ini ya. Jadi bukunya Tony Busan, Master Your Memory, ya. Kuasai memori Anda. Bagaimana kita mememorize dengan baik apa yang mesti kita pelajari. Tony Busan juga menulis ya buku apa Mind Map. Jadi apa yang kita baca itu kita bikin resumenya dalam bentuk mind map sehingga konstruksi ilmu yang kita pelajari itu jelas ya.